Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran virtual. Oke, kita bertemu lagi dan akan membahas tentang materi Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 4, bagian 1. Materi pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua yaitu bunga nasional Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pembagian susun. Pembagian susun. Oke, kita akan belajar nanti. Sebelum belajar, kita harus semangat. Kemarin, tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan Hari Merdeka yang ke-75. Jadi, kalian harus semangat di tengah pandemi COVID-19. Harus tetap semangat belajar. Sebelum itu, silakan siapkan kertasmu dan mulailah mencatat informasi dari video berikut. Ada pesan dari Bapak Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Jangan takut untuk bermimpi. Oke, yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalian lihat gambar di atas. Nah, itu ada beberapa contoh tumbuhan. Ada daun pisang, cocor bebek, bawang merah, dan masih banyak lagi. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan itu dibantu oleh manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Ingat, salah satu perkembangbiakan tumbuhan secara buatan
yang dibantu oleh manusia, yaitu pencangkokan. Next, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Kalian lihat gambar di atas tuh. Nah, di gambar di atas itu ada gambar biji. Jika dibelah secara melintang, itu akan terdapat sesuai dengan gambar itu. Ada embrionya, tempat di mana calon tumbuhan itu baru, kemudian ada selimut biji, melindungi biji, kemudian yang berikutnya yaitu kotiledon atau sumber makanan baru, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi tumbuhan itu juga perlu makanan. Oke. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji akan berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut disebut siklus atau daur hidup. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain berkembang biak dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Contohnya adalah cocor bebek dan pohon pisang. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contoh yaitu tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Di sini ada yang suka buah pisang. Nah, pisang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Jadi kalau kalian perhatikan, pohon pisang itu di dekat induknya pasti ada tumbuhan baru yang masih kecil. Nah, yang masih kecil itu adalah tunasnya dan nanti akan menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan cocor bebek itu berkembang biak dengan tunas daun. Berbeda dengan pisang, cocor bebek itu tumbuh di daun induknya. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pisang. Nih gambar bambunya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas itu salah satunya adalah bambu. Kalian lihat di bagian bawah sendiri yang masih kecil, nah itu adalah tunas baru. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaat digunakan untuk bermain. Permainan apa itu? Oke, nanti silakan dicek buku paketnya. Yang berikutnya yaitu bunga nasional Indonesia. Ternyata Indonesia itu juga punya bunga nasional. Ayo kita belajar. Nah, kalian lihat gambar di atas. Tuh. Ada 3 bunga. Salah satunya adalah anggrek bulan, dan yang tengah itu tulip, yang sebelah sana apa ya? Oke, kita bahas nanti. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia itu memiliki tiga bunga nasional. Nama lain dari bunga Indonesia itu adalah puspa, nama lainnya. Bunga melati putih. Bunga melati putih disebut puspa bangsa.
bunga melati putih disebut puspa bangsa. Kemudian bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga anggrek bulan disebut bunga puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi, ini lebih dikenal dengan bunga bangkai, itu disebut dengan puspa langka. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Oke, sekarang kita akan belajar materi tentang pembagian. Baiklah, simak video berikut ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembagian susun. Di sini Pak Asa memiliki angka 256 dibagi 4 sama dengan, belum kita ketahui hasilnya. Coba kita tulis dulu di sini 256. Kemudian dibagi 4. Selanjutnya yaitu 4 dikali berapa, hasilnya tidak melebihi dari 25. Kira-kira 4 dikali berapa? Bagus, jawabannya adalah 4 dikali 6, yaitu berapa 4 dikali 6? 24. Oke. Tulis di sini 6. Tulis di atasnya sini ya 6. Terus kemudian di bawahnya ditulis 24. Kemudian dikurangi, 6-nya turun. 5 dikurangi 4 berapa? 1. 2 dikurangi 2, 0. Jangan ditulis. Oke, selanjutnya yaitu 4 dikali berapa, hasilnya 16. Oke, bagus sekali. 4 dikali 4, hasilnya pas 16. Tulis 4 di sini, kemudian di bawahnya 16 ditulis 16 dan hasilnya 0. Oke, kita ketemu. Hasilnya adalah 64. Seperti itu adalah cara pembagian susun. Baiklah, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa dicatat semua informasinya. Itu akan membantu kalian untuk belajar di kemudian hari. Jangan lupa setelah ini akan ada soal evaluasi. Dikerjakan baik-baik, dibaca berulang kali soalnya, dan dikerjakan dengan teliti. Jika mengalami kesulitan ataupun kurang jelas tentang materi, silakan hubungi Pak Asa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.